Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membacakan kitab yang baru, yaitu penjelasan tafsir kalimat tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita mulai di halaman yang kelima. Penulis mengatakan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila asy-Syaikhu Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an makna la ilaha illallah, fa ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhil kalimata hiya al-fariqatu bainal kufri wal islami. Syekh ditanya, apa arti dari kalimat la ilaha illallah? Beliau menjawab, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya kalimat ini adalah pembeda antara kufur dan Islam. Berkata Asy-Syarih, pensarah kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Kalimatul la ilaha illallah kalimatun azimatun khafifatun ala lisani wa hiya azimatun fil mizani li'anna fil haqiqati hiya madmunul Islam. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung, ringan di lisan, berat dalam timbangan. Karena sungguhnya kalimat ini adalah inti Islam. Walakinna hadzal kalimata laisat mujarrada lafdin bal laha ma'nan wa laha muqtada. Akan tetapi kalimat ini bukan semata-mata hanya diucapkan saja, tetapi wajib untuk diketahui artinya, wajib untuk dipelajari apa konsekuensinya. Walaha arkanun walaha syurutun la budda min ma'rifatiha. Wajib untuk mengetahui rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Walau kanal qasdu mujarrada talaffudhi biha sara kullu man yaquluha musliman. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah cukup hanya diucapkan saja, tentu siapa saja yang mengucapkan otomatis menjadi seorang muslim. Maka tentunya ini tidak benar. Li'annahu saula an yaqula la ilaha illallah, ya, wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an. Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini adalah perkara yang mudah, ya. Seseorang akan sangat mudah menjadi seorang muslim, ya, tanpa dituntut mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka tentunya ini tidak benar, ya. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan menjadi muslim kalau ia paham dan mengamalkan konsekuensinya, ya. Fahadi kalimatun azimatun walakinna laha ma'nan walaha muqtadon walaha arkanun walaha syurutun labuda min tahqiqiha, ya. Seseorang yang menyatakan diri masuk Islam, ya wajib, ya, mengetahui maknanya, konsekuensinya, rukun dan syaratnya. Dia harus memenuhinya, ya.
Walihada fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil madhkurati. Maka sungguhnya kalimat la ilaha illallah tidak akan memberikan manfaat, ya, kalau tidak memenuhi apa yang sudah disebutkan, yaitu rukun, syarat, dan konsekuensinya. Wa hadhil kalimatu laha asma'un minha annaha kalimatul ikhlasi li'annaha tunafi syirka billahi azza wa jalla wa tusbitul ibadata lillahi azza wa jalla, lidzalika sumiyat kalimatul ikhlas ay ikhlasul tauhidi wa ikhlasul ibadati wa tajannubus syirki billahi azza wa jalla. Kalimat la ilaha illallah memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah kalimat ikhlas. Disebut kalimat ikhlas karena menolak syirik kepada Allah, karena menetapkan ibadah ikhlas semata-mata karena Allah, yaitu mengikhlaskan, memurnikan tauhid, memurnikan ibadah, dan menjauhi syirik kepada Allah. Kemudian nama yang lainnya waktu sama kalimat taqwa, dinamakan dengan kalimat takwa, ya. Selain kalimat ikhlas, kalimat takwa, yaitu Allah menyebutkan dalam surat Al-Fat ayat 26, id ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir ada kesombongan di dalam hati-hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Fa anjalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa aljamahum kalimatat taqwa, dan mewajibkan kepada mereka yaitu kalimat takwa, wa kana ahaqqa biha wa ahlaha, karena mereka lebih berhak memilikinya terhadap kalimat tersebut. Mereka lebih pantas, lebih layak. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. La ilaha illallah li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillah. Ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilallah, orang yang menjaganya, mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah, taqihi minan nari, maka manfaatnya kalimat tersebut akan melindungi dia dari neraka. Wa annaha taqtadi a'malal birri, ketika dia ikhlas mengucapkan kalimat tersebut, dia bisa memenuhi amalan-amalan, dia bisa mempraktikkan amalan-amalan kebaikan, ya. Li'anna taqwa hiya a'malul birri wa ta'ah, karena ketakwaan itu adalah seseorang mengamalkan kebaikan, seseorang mengamalkan ketaatan. Hadhihi kalimatu taqtadi kull a'malil birri wa ta'ah. Kalimat inilah yang menuntut seseorang mempraktekkan amalan-amalan kebajikan dan ketaatan, sehingga disebut kalimatut taqwa. Dan kalimat ini juga memiliki nama yang lain, wa aidon hiya al-urwatul wusqa. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, disebutkan secara tersurat, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang kafir, barang siapa yang mengingkari kepada para tagut dan hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh ia telah berpegang kuat kepada urwatil wusqa, tali yang sangat kokoh. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Lan fisamalah, tali tersebut tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya. Di dalam teks ayat tersebut, yakfuru bitaghut wa yu'min billah,
kufur kepada para togut, mengingkari para togut, beriman hanya kepada Allah. Ini adalah makna dari kalimat la ilallah. Annahu yakfuru bitogut, mengingkari para togut itu sama saja dengan la ilaha. Wa yu'min billahi, hanya beriman kepada Allah. Hada huwa makna illallah. Ini adalah arti dari illallah. Sehingga lengkaplah sudah. Pamakna yakfuru bitogut wa yu'min billah, mengingkari para togut dan hanya beriman kepada Allah. Huwa muqtada la ilaha illallah. Ini adalah konsekuensi dari kalimat la ilallah. Sehingga disebut dengan urwatul wusqa. Wa aidon hiya kama qala fi Syekh. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-fariqatu bainal kufri wal Islam. Kalimat la ilaha illallah adalah pembeda antara kufur dan Islam. Faman qalaha aliman bimaknaha amilan bimuqtadaha sara muslim. Siapa saja yang mau mengucapkan kalimat tersebut lalu kemudian tidak berhenti, ia mempelajarinya, mempelajari maknanya, mengamalkan konsekuensinya, maka ia seorang muslim. Waman aba an yaqulaha aw qalaha walakin lam ya'lam maknaha aw qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha lam yakun musliman hatta ya'rifa maknaha wa ya'mala bimuqtadaha zahiran wa batinan. Apabila ada orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia bukan muslim. Ada orang yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak tahu artinya, ya, sekedar menirukan saja, maka ia juga bukan seorang muslim. Atau ada orang yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ia tahu maknanya tetapi tidak mau mempraktekkan konsekuensinya, juga bukan muslim. Sampai ia lengkap mengetahui maknanya, mempraktekkan konsekuensinya secara zahir dan batin, maka ia menjadi seorang muslim. Hadhihi asma'u la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, al-urwatul wusqa, al-kalimatul fasilatu bainal kufri wal Islam. Ya, maka kalau kita mengumpulkan kalimat la ilaha illallah memiliki sinonim kalimat ikhlas, kalimat taqwa, urwatul wusqa, kalimat pemisah antara kufur dan Islam. Mengapa kita perlu untuk membahas, perlu untuk mengupas penjelasan dari makna la ilaha illallah? Perlu mempelajari tafsirnya. Alasannya li'anna katsiran minan nasi la yahtammuna bimuqtada hadhil kalimah. Karena banyak manusia, banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan konsekuensi dari kalimat ini. Ya. Ma'annahum yuksiruna minan nutqi biha wa dzakarallaha biha kasufiyah. Walahum auradun sabahiyatun wa masaiyatun. Fiha la ilaha illallah alafal marrati walakinnahum yad'una bi ghairillahi fahiya la tufiduhum syai'an. Ya. Banyak manusia yang mengucapkan kalimat ini, akan tetapi ya, mereka hanya sebatas banyak mengucapkan kalimat la ilallah saja. Ya. Mereka menjadikan zikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Hanya sebatas itu saja. Ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok Sufiyah. Ya. Mereka menjadikan wirid di pagi hari dan sore hari sampai 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Ya. Dihitung sampai 1000 kali. Tetapi dia masih berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Maka meskipun ia menjadikan kalimat ini dijadikan zikir 1000 kali ucapan, tidak memberikan manfaat kepada pelakunya.
li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha, karena ia belum mengamalkan konsekuensinya. Fahum yaquluna, padahal mereka sering mengucapkan kalimat ini. Wa yaqra'una fi auradihim wa yukarriruna. Ya, mereka sering menjadikan wirid, sering mengulang-ulangnya, ya. Walakin yad'unal mauta, tetapi mereka masih berdoa kepada mayat. Wa yastagisuna bil makburina, masih beristighosah kepada makbaroh, kepada makam-makam. Wa yuti'una masyayikha turuki, mentaati guru-guru thariqat alladzina yusyarri'una lahum ibadatin, guru-guru thariqat yang membuat syariat-syariat ibadah baru. Lam yashra'hallahu, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah, wala rasuluh, dan juga tidak pernah disyariatkan oleh rasulnya. Fala yatalakuna tasyri'a anir rasul, ya, mereka tidak menerima syariat dari rasul. Mereka lebih banyak mengambil syariat dari guru-guru mereka. Wa innama yatalakunahu an masyayihim, ya, mereka mencukupkan dengan mengambil syariat dari guru-guru mereka. Fahaula'i yukthiruna nutqa bila ilaha illallah sabahan wa masaan, mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah di pagi hari, di sore hari. Wala yugni anhum natkuhum biha syai', akan tetapi sama sekali tidak memberikan manfaat, ya. Wala yufiduhum syai'an. Wa minas sufiyati, dan sebagian sufi, sebagian kelompok sufi, man lan yantiqu biha kamilatan, ada yang mengucapkannya dengan tidak sempurna, ya. Wa haula'i bi jam'ihim annahum saru khawasal khawas, mereka meyakini mereka tidak sempurna mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena berkeyakinan mereka adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang memiliki keistimewaan lain daripada yang lain. La yaquluna la ilaha illallah, mereka tidak lengkap mengucapkan la ilaha illallah, ya. Apa yang mereka ucapkan? Bal yaquluna Allahu Allahu, cukup mengucapkan Allah Allah saja. Hadza dzikruhum, ini sebagian di antara mereka ada yang berzikir seperti itu. Yuraddiduna Allahu Allahu Allah, mereka mengulang-ulang Allah 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 dan seterusnya, ya. Ma'annahu labudda an ta'tiya bi jumlatin mufidatin, ya. Padahal harusnya mereka mengucapkan dengan sempurna, ya, la ilaha illallah, ya. Amallahu Allahu fahuwa ismun mujarradun fahuwa la yufidu syai'an. Adapun berzikir hanya mengucapkan la Allah Allah saja, ini tidak memberikan faidah, ya. Rasulullah tidak pernah mengamalkannya, demikian juga para sahabat. Kalau mau berzikir lengkap la ilaha illallah, ya. Sebagian sufiyah ada yang hanya mengucapkan Allah Allah saja. Wa ba'duhum la yaqulu lafdzul jalalati bal yaqulu huwa huwa. Kemudian ada yang lebih menyimpang lagi, sudah mengganti kata Allah dengan kata ganti, yaitu huwa 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 huwa, ya. Domirun goib, ya, kata ganti orang ketiga. Wa hadza la yufidu syai'an, ini juga tidak memberikan manfaat. Li'annahu tala'ubun bihadhil kalimati, karena dia sudah mempermainkan kalimat ini, ya. Jadi mereka menerima syariat bukan dari Rasulullah, menerima syariat dari guru-guru thariqat mereka. Fayajibu tanabuhu lihadil umur, maka kita sebagai seorang muslim, ya, sudah menjadi kewajiban untuk memperhatikan, ya, bagaimana tata cara zikir yang benar, bagaimana memahami tafsir kalimatut tauhid yang benar, agar kita tidak menyimpang. Li'anna syaitana lamma alima anna hadhil kalimata hiya kalimatul Islam wa kana indan nasi ragbatun fin nutqi
biha wa dzikri biha sarafahum anha bihadhil hili. Setan tahu, ya, tahu bahwa kalimat ini kalimat yang sangat penting, pembeda kufur dan Islam. Dan kaum muslimin mereka memiliki semangat yang tinggi untuk dijadikan zikir, ya. Lalu kemudian setan membisikkan, membisikkan untuk menyesatkan, ya, yaitu membisikkan untuk merubah ucapan la ilaha illallah. Wa atalahum bihadil waswasi, ya, membisikkan kepada mereka. Wa qala lahum, ucapkan saja wahai manusia Allah Allah Allah, ya. Lalu kemudian mereka mengikuti bisikan setan tersebut. Aqulu, atau kemudian setan membisikkan, cukuplah mengatakan huwa huwa huwa. Wa ba'duhum la yatalaffadhu la billahi wa la bihuwa. Dan ada yang lebih ekstrim lagi di antara mereka, tidak mengucapkan Allah dan sudah tidak lagi mengucapkan huwa. Wa innama yaquluha biqalbihi faqat. Mereka hanya mengucapkan dalam batin saja. Bibirnya tidak bergerak, ya. Lisannya tidak bergerak. Kullu hadza talaubun, ya, minasyaitoni fayajibu tanabuhu lihada. Maka ini semuanya adalah permainan setan. Wajib kita menghindarinya. Wajib kita untuk memperhatikan. Jangan sampai keluarga kita, saudara kita, ada yang masuk ke dalam kelompok-kelompok yang melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan. Wa minan nasi man yughfiluhu syaitanu an qauli la ilaha illallah fala yaquluha illa nadiron, ya. Dan juga ada sebagian kaum muslimin yang dilalaikan oleh setan sehingga jarang sekali mengucapkan zikir la ilaha illallah. Wa la yadhkurullaha biha illa qalilan, ya, melainkan sedikit, jarang sekali yang mengucapkan kalimat la ilallah, ya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya sisihkan waktu, ya, waktu terbaik, entah 5 menit, 10 menit. Jadikan kalimat la ilallah sebagai zikir dan diikuti maknanya. Hadirkan hati kita di dalam memahami, dalam menghayati makna la ilaha illallah. Wala yadhkurullaha biha illa qalilan wa la yukarriru ha ma anna thaqilatun fil mizan. Ia tidak mau mengulang-ulangnya, padahal pahalanya besar sekali. Pahala zikir kalimat la ilaha itu besar sekali dalam timbangan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tauhid, annaha law wudi'at fi kafatin wa wudi'atis samawati wa man fiha ghairullah wal ardu wa man fiha fi kafatin la malat bihinna la ilallah. Seandainya kalimat la ilallah diletakkan dalam daun timbangan, kemudian dalam daun timbangan yang lain diletakkan langit-langit dan penduduk yang ada di dalamnya kecuali Allah, kemudian ditambah dengan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, masih berat daun timbangan yang di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan lanjut pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.